Pak Dr. Sawedi, dilihat dari jelang mutasi nanti, kan banyak yang meragukan soal objektivitas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang paling mendesak harus dibenahi dalam sistem pemerintahan Kota Makassar menurut dari Dr. Sawedi sendiri? Kalau saya, yang pertama adalah persoalan leadership. Oke. Leadership dari Pak Wali Kota ini paling tidak diperlukan dalam kerangka menentukan program-program prioritas apa sebenarnya yang ingin dilakukan selama menjabat sebagai wali kota di periode ini. Kenapa saya katakan leadership itu penting? Karena kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, itu begitu banyak jargon-jargon atau narasi-narasi yang dilempar oleh Pak Wali Kota. Itu menurut saya narasi-narasi yang tidak mencerminkan dynamic governance dalam artian yang positif, dan juga tidak mencerminkan collaborative governance yang semestinya menjadi nafas dari birokrasi pemerintahan. Nah, coba kita lihat beberapa bulan terakhir, itu isu resetting yang meresahkan publik. Itu RT RW mau diurusin segala macam. RT RW itu jumlahnya ribuan orang loh. Dan itu menimbulkan resistensi yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan oleh seorang wali kota menurut saya. Kalau menurut saya ini sebagai saran saja sebagai akademisi, saya melihat mestinya Pak Wali Kota ini menentukan program prioritasnya. Itulah nanti yang ditetapkan melalui peraturan daerah nanti di RPJMD segala macam kan. Dan tentunya program prioritas itu yang sesuai dengan janji kampanyenya kemarin. Saya kira fokus di situ aja. Nah, ini penting karena janji kampanyenya itu sudah menjadi dokumen publik yang akan ditagih oleh masyarakat Makassar dan juga akan dijadikan pedoman oleh legislator kita dalam memantau kinerja eksekutif ini. Karena di situ kan ada program prioritas. Nah, jangan tiba masa tiba akal lagi gitu loh. Nah, saya kira ini warning bagi Pak Wali Kota sekali lagi, ini masukan yang menurut saya sangat berharga sekali kalau mau didengarkan. Sebagai contoh, kita melihat bahwa tiba-tiba program Makassar Recover seolah-olah menjadi program unggulan yang jauh sebelumnya pada saat kampanye itu tidak disinggung sama sekali secara sedetail ini dan sebombastis ini gitu loh. Ini kemudian menganggarkan 370 miliar segala macam. Nah, kemarin kan sudah muncul masalah kan? Juru bicaranya sudah mengungkapkan bahwa Makassar Recovery sudah menghabiskan kurang lebih 50 miliar, tapi selang beberapa hari kemudian 1-2 hari Pak Wali Kota membantah sendiri bahwa itu baru 1,4 miliar. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya ini menjadi bahan yang sangat valid bagi legislator kita untuk memberikan masukan-masukan. Mekanisme checks and balances ini harus jalan, Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua, ini masukan ini. Jadi saya kira ya, meskipun Pak Wali Kota berlindung di balik refocusing, saya pikir mekanisme check and balances di DPRD ini harus jalan, Pak Ketua. Karena kenapa? Ini menyangkut uang publik, uang masyarakat yang harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dan banyak sekali yang bisa diberikan masukan-masukan ke situ. Nah, tetapi kembali tadi ke persoalan Timsel, saya pikir ini disebabkan karena begitu banyak diskresi yang didapatkan oleh pemerintah Kota Makassar ini. Diskresi pertama tadi itu adalah sebenarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang pemilihan kepala daerah itu mewajibkan bahwa mutasi itu tidak boleh dilakukan 6 bulan sebelum penetapan calon dan 6 bulan setelah dilantik. Nah, tetapi ada diskresi kan, kita paham itu karena tadi Pak Ketua juga sudah jelaskan bahwa begitu banyak bengkalayan-bengkalayan di masa lalu gitu kan, tapi sudahlah kita tidak usah bicara tentang masa lalu itu. Sekarang Pak Wali Kota sudah mendapatkan diskresi, izin dari Kemendagri untuk melakukan mutasi. Janganlah diskresi yang diperoleh itu digunakan secara tidak teliti gitu loh. Memasukkan anggota parpol segala macam. Kemudian mestinya apa salahnya melibatkan orang-orang yang selama ini tidak terlibat, umpamanya tidak terlibat di tim transisi, tidak terlibat menjadi konsultan beliau segala macam. Banyak sekali orang-orang di Makassar ini yang sangat
paham tentang birokrasi pemerintahan yang bisa berpikir lebih objektif. Misalnya lembaga administrasi negara, ini kan ada LAN di sini. Mereka itu sangat paham aturan-aturan yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan. Di sini ada pakar pemerintahan dari Unhas, banyak sekali. Ada juga dari UMI, dari UNM juga saya pikir ada gitu. Dan yang lebih penting masukan saya, karena ini berbicara tentang human resources, apa salahnya bisa meminjam resources dari PT Vale umpamanya, ambil direktur human resources-nya dia. Karena berbicara tentang human resources sebenarnya, itu kan banyak hal dan sangat kompleks sekali. Dan itu bukan hanya persoalan pengetahuan tentang birokrasi yang kita harus jadikan indikator, tapi juga ada semacam kompetensi yang bersifat benar-benar keahlian yang bisa saja dimiliki oleh seorang individu tapi tidak kelihatan. Karena itu tadi, kalau tim selnya sudah ada kecenderungan untuk memihak ke kelompok-kelompok tertentu, nah ini yang sangat gawat sekali. Padahal yang namanya birokrasi itu harus netral. Ya. Kenapa harus netral? Karena melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, harus inklusif. Tidak boleh ada kecenderungan bahwa ada kader-kader atau orang yang cenderung memihak ke partai politik tertentu, ini yang dipilih, terus suku tertentu, agama tertentu. Ini yang sangat berbahaya. Dan saya kira kita berharap banyak ke Pak Ketua, Pak Wahab Tahir, bisa menggunakan hak sebagai anggota DPRD untuk melakukan mekanisme check and balances. Ya. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Dr. Sawidi. Saya kembali ke Bapak Wahab Tahir. Pak Wahab, bagaimana pendapat Anda terkait melihat rencana mutasi pejabat Pemkot ini di awal pemerintahan wali kota definitif? Kan tadi ada problem nih. Ada 2 tahun yang lalu ada problem dalam soal tata kelola pemerintahan kita. Ada kelambanan gitu. Baik. Ada kelambanan soal pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat Kota Makassar. Nah, sekarang sudah terpilih wali kota, maka dengan sendirinya ya kita berharap wali kota sebagai mandataris rakyat, ya pilihan rakyat, ya kemudian memanfaatkan seluas-luasnya untuk kemudian meningkatkan kualitas layanan tadi. Tentunya dengan patokan tadi bahwa dia punya visi misi yang jelas. Sama misalkan RPJMD dalam tahap penyempurnaan, dan kita menelisik habis RPJMD Pak Wali Kota sekarang ini, karena kita melihat Pak Wali Kota itu bukan lagi seorang calon wali kota, beliau adalah wali kota gitu. Sehingga itu tadi bahwa yang namanya wali kota ya harus melayani seluruh kepentingan publik Kota Makassar, tidak lagi lebih pakai pendekatan pakai perasaan lah atau lain sebagainya, enggak lah. Oleh karena itu kita berharap Pak Wali Kota betul-betul segera bekerja, dan kita berharap RPJMD itu segera dirampungkan dan dimasukkan dan kita segera bahas di DPR untuk kemudian jadi legal standing lah pemerintahan ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan tata kelola pemerintahan. Ya, kalau kembali pada persoalan diskresi berarti kan kemudian kemungkinan besar pemerintahan pusat dalam hal ini Mendagri melihat ada problem utama nih di Makassar, sehingga dikeluarkanlah diskresi, diberikanlah kewenangan di luar undang-undang tadi, di luar aturan tadi yang tidak memungkinkan ada perputaran rotasi 6 bulan setelah pelantikan, tetapi diberikan diskresi itu tadi karena ada kebutuhan mendasar dalam rangka peningkatan kualitas layanan kita kepada masyarakat Kota Makassar, sehingga keluar diskresi itu. Sekali lagi saya minta maaf, soal persepsi tadi itu pasti berbeda-beda lah. Saya dalam konteks saya sebagai politisi, melihat silakan aja bekerja gitu. Tapi kami tetap lakukan proses pengawasan yang ketat gitu. Tetapi sekali lagi, memang dibutuhkan penjelasan apakah benar ada potensi pelanggaran regulatif ya seperti disampaikan oleh Pak Dr. Sawidi tadi. Itu harus ada penjelasan dari Pansel, baik ASN ataupun Kementerian Dalam Negeri. Karena bukan kami yang ngangkat. Kalau kami yang ngangkat sih kami bisa diberikan penjelasan. Ya. Pak Dokter, tapi bukan kami yang ngangkat. Jadi, tetapi sekali lagi saya katakan posisi DPR itu adalah sebagai representatif rakyat, ya kita tetap melakukan proses pengawasan. Soal penganggaran dan lain sebagainya, memang semenjak COVID-19 ini menghantam Republik ini, banyak aturan yang sebenarnya kemudian minta maaf Pak Sawidi ya teman-teman semua. Ini memang banyak kemudian aturan yang ini dipasing gitu. Oleh karena
kita bersepakat ada penyakit, ada virus yang kemudian kita harus hadapi bersama. Memang posisi di DPR dalam soal refocusing itu dalam posisi hanya dikonsultasikan, tidak dibahas. Jadi karena kebetulan saya basic ilmu saya hukum, maka saya katakan kalau begitu silakan Anda rencanakan, Anda belanjakan, tetapi kami akan lakukan pengawasan yang ketat. Jadi proses pengawasannya yang kami akan lakukan. Kemudian terjadi kemarin ada sedikit miss dan lain sebagainya, ya kami anggap bahwa penjelasan resmi itu adalah penjelasan dari wali kota. Kalau penjelasan dari jubir, kayak namanya jubir ya bisa saja salah narasinya atau salah sumber informasinya ya sehingga memberi penjelasan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ini soal persepsi orang saja. Kalau saya, Pak Sawedi, Pak Dr. Sawedi, memberi kesempatan pada pemerintahan ini untuk bekerja, bergerak, kemudian saya akan lakukan proses pengawasan yang ketat terhadap manfaat atau hasil dari proses tata kelola pemerintahan termasuk Jopit dan lelang yang akan datang, yang akan dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Wahab, ini sedikit menarik ya. Jadi kalau kita lihat sistem pemerintahan yang ada keterlibatan kader parpol, ini saya juga sempat membaca-baca informasi online dan berita-berita di koran. Pengurus Golkar ini membenarkan kalau ada anggota yang memang masih kader Golkar gitu. Ini kalau seperti ini Pak Wahab seperti apa nih pendapatnya? Jadi begini, ini kan di Republik ini kan memang dalam tanda petik ya, sedikit ada yang bukan lucu gitu. Politisi itu dianggap tabu tapi dibutuhkan. Banyak dalam instrumen negara kita ini yang sekarang ini diisi oleh para politisi. Ini makanya sedikit menurut saya kalau kita bisa kajian normatifnya, maka jabatan-jabatan tersebut seharusnya tidak bisa diisi oleh para politisi, tetapi kemudian dalam praktek ketatanegaraan kita, kenegaraan kita banyak diisi oleh para politisi. Contoh misalkan KSP di Jakarta gitu, yang merupakan bagian dari istana negara, dia politisi gitu. Oleh karena itu sedikit memang sedikit rumit menggelitik gitu ya, Pak Wahab, nurani saya, karena ini dalam praktek kenegaraan pelibatan orang politik itu menjadi sangat penting gitu. Buktinya Bang Ngabalin kan seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi tidak berarti saya memberi legal standing bahwa kalau ada pelanggaran regulatif kemudian saya harus menang, enggak gitu. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa di Indonesia ini seperti itu. Gitu. Ada dalam hal-hal tertentu kemudian peran-peran para politisi itu walaupun dalam tanda petik ditabukan, tetapi entah dalam praktek kenegaraan kita dilibatkan seperti itu. Bahkan jabatan-jabatan beberapa BUMN komisaris dilibatkan oleh para partai politik ya, para pengurus partai politik. Sehingga menurut saya memang Pak Dokter sedikit menggelitik ini Republik kita ini. Secara regulatif menjadi perdebatan, tetapi dalam praktek kenegaraan kita kemudian itu ternyata dimungkinkan seperti itu. Kalau soal dia sebagai kader Golkar atau tidak, saya dalam konteks ini menyatakan bahwa saya tetap dalam proporsi. Saya tidak membela kader saya, kader Partai Golkar, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa yang saya gambarkan adalah mungkin secara regulatif tidak memungkinkan, tetapi dalam praktek kenegaraan kita ternyata kemudian itu bisa terjadi. Kira-kira seperti itu.